Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube Belajar Bahasa Inggris bersama Kak Nana. Belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah dan simpel. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang noun. Seperti yang sudah kakak bilang sebelumnya, kita sudah membahas tentang introduction part of speech. Nah, kali ini kita akan membahas part pertama dari noun. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu noun. Noun artinya adalah kata benda, yaitu kata-kata yang menunjukkan orang, tempat, atau benda. Contoh di sini ada teacher, girl, doctor. Contoh kata benda dari tempat ada school, city, park, dan ada book, table, pond. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari noun. Dalam tata bahasa Inggris, kata benda tidak hanya berfungsi sebagai nama benda saja, tapi juga memiliki peran gramatikal tertentu dalam kalimat. Nah, peran tersebut antara lain ada tiga. Yang pertama, noun itu berfungsi sebagai subjek, kemudian berfungsi sebagai objek, dan yang ketiga, berfungsi sebagai pelengkap setelah linking verb atau predicate noun. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, noun sebagai subjek. Nah, dalam sebuah kalimat, noun dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari sebuah verb atau preposition. Selain itu, noun juga dapat muncul setelah linking verbs untuk menamai ulang atau mengidentifikasi kembali subjek dalam sebuah kalimat atau klausa. Noun yang berfungsi demikian disebut predikat nouns. Untuk noun sebagai subjek, dalam sebuah kalimat atau klausa adalah orang atau benda yang melakukan, menjalankan, atau mengendalikan aksi dari verb. Contohnya di sini ada yang pertama, the dog chased its tail. Di sini, anjing adalah pelaku dari aksi case. Maka dari itu, dalam kalimat ini, noun-nya adalah the dog. Yang kedua ada Mary reads a book every week. Nah, Mary adalah pelaku yang melakukan aksi dari read. Jadi, noun dari kalimat di sini adalah Mary. Selanjutnya, secara gramatikal, objeks dibagi menjadi tiga peran, yaitu ada direct object, indirect object, dan satu lagi ada object of a preposition. Yang pertama adalah direct object dari sebuah verb. Contohnya, the dog cats its style. Style. Nah, contohnya sama seperti tadi, cuman secara gramatikalnya ini ada tail, its tail adalah objek yang dikejar oleh the dog. Kemudian contohnya yang kedua adalah Mary reads a book every week. A book adalah objek
yang dibaca oleh Mary. The noun book is receiving the action of the verb read. Dia memperoleh aksi dari kata kerja reads. Nah, direct object ingat adalah objek dari sebuah verb. Kita lihat verbnya di sini apa? Verbnya adalah read. Apa yang di read? Book. Kemudian yang pertama tadi ada cased. Apa yang di cased? It's tail. Nah, selanjutnya ada indirect object. Indirect object adalah benda atau orang yang menerima direct object dari sebuah verb. Di sini ada contoh. Please pass Jeremy the salt. The proper noun Jeremy is receiving the direct object salt. Jadi Jeremy ini menerima objek langsung dari garam which receives the action of the verb pass. Contoh yang kedua ada I sent the company an application for the job. The noun company, kata kerja ini company, is receiving the direct object application which receives the action of the verb send. Menerima aksi dari kata send. Kemudian fungsi yang selanjutnya dari noun adalah object of a preposition. Dalam bahasa Inggris, preposition seperti in, on, under, for, with, to selalu diikuti oleh noun atau noun phrase. Noun yang muncul setelah preposition disebut object of a preposition. Noun ini bukan pelaku, tetapi menjadi objek yang berhubungan dengan preposition tersebut. Contohnya ada Your backpack is under the table. Nah, di sini ada preposition under. Nounnya apa? The table. Kemudian contoh yang kedua ada I am looking for work. Prepositionnya yang mana? Prepositionnya adalah for. Nah, ini adalah nounnya, work. Jadi the table adalah objek dari preposition under. Kemudian work adalah objek dari preposition for. Nah, fungsi besar yang ketiga dari noun adalah sebagai predicate. Predicate nouns adalah noun yang muncul setelah linking verb seperti be, seem, become, berfungsi untuk menamai ulang atau menjelaskan subjek. Predikat noun tidak menerima aksi, tetapi memberi identitas baru pada subjek. Contohnya di sini ada love is a virtue. Kata virtue di sini menjelaskan apa itu arti dari love. Kemudian kedua ada Tommy seems like a real bully. A real bully menjelaskan siapa Tommy. Contoh selanjutnya itu this is a blessing in disguise. A blessing in disguise menjelaskan apa itu this. Oke. Okay? Nah,
Ini ada latihan dari materi yang sudah kita bahas tentang fungsi dari nouns. Yang pertama ada in the sentence, the students are listening carefully. The noun the students functions as A. Direct object, B. Indirect object, subject, dan D. Predicate. Tentu jawabannya adalah yang C. Subject. Kenapa disebut sebagai subjek? Karena the noun students berada di awal kalimat dan melakukan aksi dari listening. Jadi, noun dari kalimat ini adalah the students. Dia melakukan aksi listening. Oke, jawabannya C. Kemudian, yang kedua, which noun functions as a direct object in the sentence she bought a new bag yesterday? Direct object ya. Jawabannya yaitu kalau di sini, yaps, jawabannya adalah D. New bag. Kenapa new bag? Karena new bag menerima aksi dari verb bought. Ingat, direct object itu tadi adalah suatu noun yang menerima aksi dari suatu verb. Biasanya setelah verb letaknya ya. Nah, betul di sini ada verb bought dan di sini ada a new bag. So, noun dari sentence di sini adalah a new bag. Kemudian contoh yang ketiga ada kemudian contoh yang ketiga ada in the sentence my father gave me a gift. The noun me functions as. Nah, jadi di sini dari kasih tahu kalau me itu adalah noun dari kalimat ini. Nah, sekarang apa fungsi nouns dalam kalimat ini? Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C ya, indirect object. Kenapa dijawab? Kenapa indirect object? Karena noun itu menerima give. Me, direct object ini menerima give dari my father. Menunjukkan kepada siapa give ini diberikan. Jadi jawabannya adalah me. Kemudian terakhir ada which noun is the object of a preposition in the sentence. The keys are on the desk. Yang mana? Jawabannya adalah the desk. Ya. Karena tadi kita sudah bahas preposition ya. Di sini prepositionnya ada on, maka setelah itu adalah noun-nya. Jadi sudah bisa terlihat di sini bahwa noun dari object of preposition di kalimat ini adalah the desk. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan tentang nouns, fungsi dari nouns ya spesifiknya. Nanti di video selanjutnya akan dibahas tentang kategori of nouns ya, jenis-jenis dari nouns. Nah, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Terima kasih.